kesulitan hidup manusia. Pendeta kalau lihat, biasanya Bapak Ibu kalau kebiasaan kita orang Kristen, kalau lagi sakit atau lagi susah atau lagi dalam keadaan bahaya, itu biasa tuh orang tua taruh Alkitab kalau sakit ya taruh di samping kepala ya. Itu kira-kira untuk apa? Apa tujuannya? Kalau sakit, berat atau anak bayi masih kecil lo taruh Alkitab di samping. Tapi kalau dia sudah sehat, waktu sakit itu emang kita taruh di samping. Berapa mili saya dari dia kepala. Tapi waktu dia sehat, ternyata Alkitab ada di mana, dia ada di mana. Terus diganti, Alkitab yang taruh di samping itu sudah ada lagi di samping itu Oppo dengan HP iPhone. Padahal waktu dia sakit kita berdoa sama iPhone dengan Oppo minta kesembuhan. Artinya bahwa kerap kali Tuhan memakai kesulitan justru membawa kita semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Dibanding kalau kita sehat, kaki panjang, mata menyala kemana-mana, kita tahu di mana. Nyanyian rohani juga ada di mana. Nanti baru kaget gini, baru lihat nih. Kamu nyanyian rohani dia tinggal dalam got itu. Itu waktu dia sehat. Waktu tidak mengalami kesusahan atau tidak mengalami pergumulan yang berat dalam hidup. Jadi kadang-kadang pendeta pikir begini, ada baiknya juga. Pendeta kan terlalu susah-susah. Kalau semua warga jemaat kan dalam keadaan sakit, semua kitab selalu di samping. Masalahnya kalau dia sehat, ini pintu gereja juga udah lupa. Alkitab apalagi. Ini bagian yang maksud Tuhan dibalik kesulitan, kendala ya, atau pergumulan yang berat atau tantangan dalam hidup ini. Justru Tuhan pakai kepahitan, kekecewaan. Makanya Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, dan hasilnya mengecewakan, tapi aku tetap berdoa. Walaupun keadaan kurang bersahabat, keadaan kurang menguntungkan, keadaan dalam keadaan memprihatinkan, dia tetap berpikir keputusan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, secara khusus untuk pesan ini untuk generasi muda bagi kita. Sebelum saya masuk, saya bercerita untuk saudara-saudara. Ini pendeta ambil dari cerita dari Mr. Chico ya, tentang doa Yakleb. Ini sudah pernah dengar. Yakleb ini kuliah di Melbourne, Australia, bawa magister atau pasca sarjana S2. Dan sebagai anak yang kuliah di luar negeri, dia mengharumkan nama baik keluarga besarnya di kampung, membawa nama baik kampungnya. Suatu ketika dia libur, dia pulang dari Australia datang ke kampung. Karena semua keluarga andai tolan yang di kampung saking bangganya, mereka adakan banyak pengucapan syukur atas anak kekasih yang liburan ke kampung. Dan keluarga mengundang semua kampung sampai kampung-kampung tetangga semua datang. Dan bikin acara besar, pesta besar. Bakar batu, pembakar rumah dengan sukacita mereka menyambut kedatangannya dia. Pada saat mereka mulai masuk dalam dengan ibadah dan selanjutnya, sampai rangkaian acara yang terakhir itu jamuan kasih. Sebelum menutup semua rangkaian ucapan syukur itu, mereka minta supaya kesempatan yang istimewa diberikan sama Yakleb untuk menutup semua ini dalam jamuan kasih, doa makan bersama. Dia minta dia yang berdoa. Tapi kepala suku bilang, tong berdoa dengan bahasa daerah itu sudah biasa. Bahasa Indonesia juga tiap hari tong dengar.
Tuhan juga mau supaya Agai berdoa dalam bahasa Inggris, bahasa internasional. Jadi ketika dia dipersilakan, baru disuruh maju untuk berdoa, dia kuliah luar negeri S2 lagi. Tapi begitu dia nama dapat panggil, pasti suka keringat-keringat jalan. Tapi dia tidak kurang akal juga. Dia berdiri dan dilihat semua. Dia ada gejolak dalam hati, berusaha untuk sembunyikan. Dia merasa gugup. Tapi belum sebentar depan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan kita berdoa. Kita dong tutup mata semua. Dia lurus begini, ujung meja di depannya makanan susu. Sampai terakhir dekat tempat nasi situ dia ada kali mentega, terus tutup mata dia baca di kali mentega itu Blue Band Margaret, Amen. Langsung dia teman yang dulu kecil sama-sama di kampung. Dia suku dia ya kau berdoa ini singkat tapi mendalam. Apa pesannya? Bapak Ibu, pesan untuk generasi hari ini. Kau mau bawa S2 kah, S3, S5, kau menghayal, kau bermimpi untuk memimpin negeri ini, memimpin perusahaan, memimpin lembaga apapun. Bahkan kau menghayal, kau bermimpi untuk pimpin keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Kalau pimpin doa saja tidak bisa, tidak usah menghayal yang banyak-banyak. Gelar akademisimu muka belakang tidak jadi jaminan saudara mampu menjadi seorang pemimpin bagi negeri. Karena tanah ini membutuhkan generasi yang memimpin negeri dan generasi yang tahu berdoa, generasi yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau doa saja tidak bisa, dosa kau menghayal. Mau pimpin keluarga rumah tangga bahagia, pimpin perusahaan, pimpin negeri, pimpin lembaga parpol dan lain-lain, dosa menghayal. Karena apa? Bagaimana kau tidak pernah ngomong, kau tidak pernah ada waktu berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi ini. Terus kau pakai kepintaran apa pimpin depo umat yang ada di dunia? Pasti semua masuk jurang. Karena itu doa menjadi kunci, doa menjadi yang utama dalam kehidupan orang percaya. Itu maksudnya. Banyak ya, banyak pendeta pengalaman. Anak minum gaya-gaya. Kalau pendeta suruh pimpin doa makan, saya minum mau kukor. Sampai yang terakhir juga mulai dia lihat ke belakang, lihat ke mana ada tembok-tembok dulu. Padahal ini S1, S2, S3 sampai S5. Ini pesan bagi generasi hari ini bahwa jadikanlah doa menjadi bagian utama dalam agenda dalam hidup. Baru Tuhan pakai kau untuk tanda. Tandanya dibuka dengan doa. Bukan pakai iPhone, bukan pakai Oppo. Yang menghayal bangun keluarga yang bahagia, bangun negeri ini, tapi kebangun pagi saja susah. Bangun pagi juga yang pertama dia cari tuh HP duluan. Tadi malam siapa yang SMS saya? Status apa? Kalau generasi seperti ini nggak bisa. Karena ini menjadi maju. Kita belajar dari doa Habakuk. Apa isi doanya? Kalau Mika, dia berdoa itu hukuman belum datang. Dalam Mika 7 ayat 14-20 itu hukuman masih di depan. Tapi kalau Habakuk bedanya, ini mereka sudah ada dalam penghukuman. Mereka sedang di pembuangan, mereka ditindas, dibuang ke Babilonia. Mereka sedang mengalami penganiayaan, mereka sedang mengalami tindakan kekerasan oleh Babil. Mereka ada dalam keadaan yang kurang bersahabat.
Seperti nampak dalam kata-kata Habakuk ya, buah pohon ara tidak berbunga, buah zaitun tidak berbuah, dan hasilnya mengecewakan. Tetapi itu tidak menjadi alasan, keadaan yang sulit itu tidak menjadi alasan dia berhenti berdoa. Tapi dia tetap menaikkan doa. Itu pengalaman dari Habakuk mau menunjukkan bahwa kadang kita merasa bahwa doa ini tidak penting. Doa ini macam kita pakai sebagai pil penenang saja atau emergensi saja. Nanti keadaan darurat, air sungai sampai di leher baru itu berdoa. Bapak Ibu tahu, doa ini sama dengan alat komunikasi atau HP yang Bapak Ibu selalu pegang. Apa yang saudara buat? Apa yang saudara lakukan kalau menerima nomor yang tidak terdaftar atau nomor asing? Baru satu kali nomor itu baru pertama kali telepon di HP. Apa yang saudara buat? Dipadam atau jawab tapi penuh tanda tanya, ini siapa yang telepon? Atau apa yang salah angkat di situ? Ini sebuah perumpamaan. Kalau kita jarang berdoa dan nanti sudah air di leher, nafas semua putus, baru tuh telepon Tuhan, baru tuh minta tolong, masih ada di leher, sampai nomor baru, sampai telepon. Antara ya dan tidak, mau jawab atau tidak, orang ini dari mana? Semua gemuk berdua mengaku dipercaya saya. Saat baik-baik, saat sehat-sehat, saat dia sukses, ini Tuhan tak tahu dia ada di mana, Tuhan ada di mana. Dulu baru mau cari karena mau dapat. Nanti saat-saat di mana sudah hampir putus asa, baru datang cari itu. Itulah sebabnya seringkali justru Tuhan lebih suka memakai kesulitan, memakai segala persoalan untuk membentuk itu. Inilah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Dan mereka sementara mengalami keadaan yang kurang bersahabat. Mereka sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Disitulah Nabi Habakuk menaikkan doanya. Ada empat hal yang menjadi isi dari doa Hosea. Doa yang pertama, Bapak Ibu baca ayat 1 dan sampai ayat 3. Di situ mengatakan bahwa lintasan waktu. Artinya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kita sakit tahunan, kita bergumul berat masalah demi persoalan, satu belum habis satu masuk, kita berdoa seolah tidak ada perubahan. Kita ingin supaya kita terbebas dari segala beban berat itu. Dan seolah kita macam memaksa Tuhan, kenapa lama-lama saya menderita seperti ini? Bahkan ada yang sudah cari jalan pintas daripada menderita. Dia sendiri kehilangan dia punya. Tidak sanggup, biar saya pergi meninggalkan persoalan terlalu berat. Tapi Habakuk mau kasih tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia tahu tidak pernah terlambat pertolongan. Datang tepat waktu saat dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Ini doa dari Habakuk. Dia memohon supaya bangsanya dibebaskan dari tawanan atau dari pembuangan di Babel. Dia ingin cepat-cepat kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Dia mau supaya Tuhan segera selamatkan mereka dan bawa pulang mereka. Dan memang 70 tahun mereka ditawan di Babel. Jadi khusus untuk orang Papua itu yang pakai gelar MM. Dulu tahu MM
M itu mata merdeka. Jangan paksa, manusia dia tahu waktu yang tepat. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama dengan apapun. Bilang Tuhan, kenapa? Apakah kau biarkan kami mati habis? Orang Babel bunuh Tuhan sampai habis. Dan Tuhan hilang semua, terhapus dari penduduk bumi. Jadi Habakkuk ini kerja sama-sama dengan Yeremia dan Yesaya. Kalau Yesaya bilang, kamu tidak akan habis. Bulu yang terkulai akan dipatahkan. Sumbu yang pudar akan dipadamkan. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Seperti mentari selalu terbit tepat waktu. Apalagi teman-teman ada sebagian secara percaya saya tidak begitu. Dan saya muda sama bisa suara putih. Tulis sebenarnya benar kan tidak ya? Tuhan yang punya waktu. Kalian terbuka saja. Tapi pembacaan kita pagi ini mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia tahu. Dia tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kenapa masih lama? Itu berarti ada hal yang belum kita bereskan, baik secara pribadi maupun umat. Belum banyak yang kita bereskan. Sama seperti Habakkuk berdoa pada waktu itu kepada bangsanya yang ditawan di Babel selama 70 tahun. Mereka hampir punah dan habis, mengalami genosida dan sebagainya. Tapi apa ya? Dia katakan bahwa dialah yang mempunyai lintasan waktu. Waktu ini dia pegang di tangannya. Ada dalam pengendalian tangan Tuhan. Itu bagian yang pertama, isi dari doa kata. Bagian yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat 12. Bukan hanya waktu yang ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan seluruh alam semesta kosmos, bumi dan segala isinya, termasuk kita bangsa-bangsa dan manusia, lautan, samudra, bahkan dalam bentuk sinar ya, petir, kilat dan sebagainya. Alam kosmos ini adalah kendali tangan Tuhan. Apa yang menjadi pertanyaannya? Bapak Ibu punya masalah itu berat apa? Bapak Ibu punya persoalan perhubungan itu susahnya apa? Apa yang terlalu susah? Saya mau kasih tahu pagi ini, sabab keluar doa. Alam ini, seluruh kosmos, bintang, bulan dan matahari, Tuhan bikin hanya 6 hari jadi. Terus masalah besar apa terlalu dibandingkan dengan alam? Dia yang pegang, dia yang kendalikan. Apa yang tidak bisa Tuhan buat? 6 hari jadi, termasuk kita manusia. Hari yang ketujuh dia memberkati seluruh buah karya tangan. Tapi kalau hari ini Tuhan masih menggembleng, masih tetap mengizinkan saudara mengalami penderitaan beban dalam hidup. Karena tadi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan dia tidak mampu untuk mengerjakan segala perkara, menolong menyelesaikan semua masalah saudara ada. Masalahmu sebesar apa? Apalagi orang yang gelar ini, kerjanya itu besar apa terlalu? Ini 6 hari jadi. Semua dunia alam semesta dalam kendali tangan Tuhan. Apa yang tidak bisa? Di sini Habakkuk menenangkan kepada mereka, bangsa Israel yang ada di tawanan. Mereka bilang, Tuhan, kenapa kami dibiarkan ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Kami dianiaya, kami diperlakukan semena-mena bagaikan binatang. Kami dimusnahkan, istri-istri kami diperkosa, anak gadis kami dipermainkan, rumah-rumah kami diporak-porandakan, tanah dan moyang kami dihancurkan, diluluh-lantakkan. Kami secara apa? Lalu kenapa Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tak lagi menunjukkan kuasa?
Sina bangun berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu pada saat waktu tunjukkan semua hamba-Mu Musa. Waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan dari tangan. Tuhan kasih 10 tulang penyakit sampar memang kepada Firaun dalam dia melepaskan bangsa. Tuhan belah lautan. Mereka berjalan di siang hari dipimpin oleh tiang awan dan di malam hari oleh tiang api. Semua alaminya ada dalam kendali tangan. Kan masalah besar apa terlalu? 6 hari jadi. Kita bangun rumah mungkin. Apalagi jemaat pengharapan rencana bangun gereja besar ya, bisa sampai tahun-tahun cari dana dan sebagainya. Kita bikin banyakkan saja gereja yang kecil itu saja bisa tahun-tahun. Dunia ini 6 hari jadi. Apa persoalannya? Apa masalahnya? Apa bebannya? Ini yang abang berdoa kepada bangsa Israel bahwa dia sanggup. Allah tak pernah berubah. Kuasanya yang dulu diperlihatkan kepada bangsa Israel pada zaman Musa, dia mampu buat juga untuk masa zaman abang. Tapi kembali pada bagian yang pertama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo, bukan waktu kita, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah. Itu bagian yang kedua, isi dari doa abang. Mulai dari ayat 4 sampai ayat 12. Ayat 13 itu bagian yang ketiga sampai 17. Di situ apa ya? Naluri kita manusia. Bapak Ibu kalau tinggal di tengah-tengah apa ya? Kompleks misalnya atau dalam lingkungan di mana Anda hidup bersama-sama dengan orang yang selalu mengganggu kenyamananmu atau membuatmu apa ya, tidak tenang, tidak rasa damai, tidak rasa aman. Karena kehadiran orang itu selalu saja menimbulkan masalah. Saya dalam sebuah kompleks ya, tiap hari malam lihat anak domba gadang malam, kalau tidak pancuri dia miras, orang barang-barang hilang, HP segala macam. Kadang-kadang secara naluri kita manusia ini kita berdoa, Tuhan kenapa orang yang jahat itu hidup lama-lama? Kenapa termati cepat-cepat? Ini yang Habakuk juga berdoa, seolah-olah orang fasik itu begitu sehat, subur dan manjur, sukses, sedangkan orang benar dari hari ke hari mereka seperti ada dalam ratapan, ada dalam kesedihan, karena mereka dibungkus oleh orang fasik yang seolah-olah. Dan Habakuk merasa bahwa seolah Tuhan tidak ngapa-ngapain orang-orang yang jahat ini, dan dibiarkan mereka semakin merajalela. Mereka tertawa dan bersenang-senang di atas penderitaan orang-orang benar. Tapi kita kembali lagi, waktu Tuhan pasti terbaik. Ada waktu. Ketika kafir, semuanya ada waktu. Segala sesuatu ada waktu kita tertawa, ada menangis, ada menanam, ada menanam. Semua ada waktu. Hari ini orang fasik, hari ini orang-orang jahat boleh apa ya, tertawa dan senang di atas penderitaan orang lain. Tapi itu hanya sementara. Dan memang Tuhan kerap kali dalam apa ya, menggunakan orang-orang yang kita pandang jahat, kita pandang tidak masuk lagi, sudah sampah marah, tidak digunakan lagi. Kenapa Tuhan memberikan orang jahat itu hidup lebih lama dari orang baik? Kadang-kadang kita marah itu, kenapa orang yang baik, dia suka menolong orang, dia tidak pernah baku marah dengan tetangga sebelah, tidak pernah bicara orang, tidak pernah gosip, tidak pernah menyakiti orang, tapi dia mati cepat-cepat. Kita rajin ibadah, justru orang yang mati cepat. Tapi yang suka malas gereja,
baru tukang bicara orang lain, tukang bikin apa ya, masalah. Dia yang hidup lama. Apa kira-kira maksud Tuhan? Sehingga orang seperti ini justru dibiarkan hidup lebih lama. Kalau kita manusia pasti kita mau orang seperti ini disingkirkan dari hidup kita, tenang, damai. Tapi bagi Tuhan, justru mereka yang kita pandang jahat, terpakai lagi. Ketika Tuhan menangkan dia, ketika Tuhan kasih kesempatan membawa dia balik untuk pakai di tangannya sebagai alat kesaksian, itu dia jauh lebih berkarisma, jauh lebih berpengaruh. Mungkin ada satu teman Bapak Memberi, teman sekolah di SMP, SMA sama-sama. Aja dulu muda juga nih, koboi juga. Guru-guru juga soal cap dorang ini, anak-anak yang termasuk dalam daftar. Tapi hari ini tadi dia tadi memberi. Itu maksud Tuhan, supaya memberikan waktu lebih banyak. Orang yang kita pandang jahat, bagi kita mau hilang cepat-cepat, meninggal cepat-cepat. Tapi bagi Tuhan tidak. Tuhan biarkan dia supaya dia mau pakai dia. Itu maksud dari Tuhan. Tuhan Yesus juga bilang bahwa biarkan ilalang dengan gantung tubuh bersama-sama. Karena dia mirip. Kalau cabut pertemuan ini nanti bisa cabut habis dengan gandum. Ada masa penghakiman. Kita kembali. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa di negeri ini orang jujur itu bernasib malang. Orang yang kerja setia, orang yang baik selalu tidak memperoleh keberuntungan. Tapi kebalikan, orang yang anggap bahwa penipu dengan makan panjuri itu sarapan pagi, justru orang lebih beruntung dan hidup lebih senang, lebih makmur dan maju. Sedangkan yang jujur, setia ini seolah-olah kayak tidak berdaya sama sekali. Makanya lagunya Iwan Fals ya, Bapak Ibu masih ingat. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Pegawai negeri punya peran yang sangat besar membangun generasi, meletakkan peradaban. Tapi Mangkal menyanyi bilang gajinya seperti di Kediri, menghasilkan otak seperti B.J. Habibie, menghasilkan otak profesor doktor, tapi gajinya kecil. Di sini menunjukkan bahwa Habakuk pun sama. Dia merasa bahwa orang-orang benar ini tidak pantas dihukum bersama-sama dengan orang fasik. Karena semua orang yang pelaku kejahatan maupun tidak melakukan kejahatan, semua ditawan ke Babel. Jadi yang tidak tahu apa-apa juga kena semua. Jadi dosa pemimpin yang tadi pemimpin yang menghayal punya gelar muka belakang, tapi pimpin dosa saya tidak bisa, itu pasti membawa hukuman yang berat dari Tuhan. Gara-gara orang memimpin semena-mena, memimpin tanpa rasa takut kepada Tuhan, bangsa Israel dihukum dan dibuang ke Babel. Dan karena orang yang buat, masyarakat kecil-kecil yang tidak tahu apa-apa, yang jual-jual pinang, dia juga menderita. Padahal orang tidak tahu, dan orang sudah tidak tahu. BLT bantuan langsung tewas juga lu tidak kelola dia. Tapi yang merasakan penderitaan, yang setiap hari rasa harga beras naik, harga minyak tanah naik, harga BBM naik, itu yang masyarakat kecil-kecil itu yang menderita. Oleh pemimpin yang hanya gelar muka belakang dan pemimpin doa karena bisa, menyebabkan penderitaan bagi rakyat.
Ini yang Tuhan bilang, Habakuk berdoa, Tuhan jangan hukum kami yang masih berharap menaruh iman percaya kepada Tuhan. Masakah kau Tuhan pencipta langit dan bumi, kau tidak adil? Masa kau melihat semua orang yang lalim sama dengan orang yang baik, hukum non semua sama? Ini Habakuk berdoa minta keadilan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kita baca Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang benar itu dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi berbuah pada musim, dan Tuhan mengenal jalan orang. Beda dengan nasib orang fasik. Ia seperti sekar yang ditiup angin. Jadi Tuhan dia adil dalam penghukuman. Walaupun kita mengalami pergumulan yang berat hari ini, tuntutan kita terhimpit oleh ekonomi yang sedang terjadi, di mana harga barang semakin naik, banyak beberapa kelangkaan, termasuk kelangkaan BBM, kelangkaan makanan seperti beras dan sebagainya. Kita kecil ini menderita akibat dari pemimpin yang gelap muka belakang, pimpin doa tidak bisa. Kita yang mengalami, tapi Tuhan punya keadilan. Dia selalu berpihak kepada kita. Dan buktinya Bapak Ibu hari pagi ini hadir, ada yang ikut ibadah pagi ini, itu bukti Tuhan masih berpihak kepada orang-orang benar. Tuhan masih berdiri untuk membela kita. Sekalipun kita sebagai orang-orang kecil, kita selalu mengalami penderitaan. Kita mau tanya Bapak Ibu majelis, bisa dong ibadah keluarga, ibadah KSP atau ibadah PKB, PB, pernah ibadah dari kepala dinas, ada datang itu, kepala bagian, atau direktur bank, apa begitu dulu pernah sampai ada kan? Ada. Orang teratur ibadah itu pimpin kita bagaimana? Siapa yang ibadah sekarang? Paling kecil-kecil ya? Mungkin nanti dia pensiun baru kan ada yang kalau pensiun ya masih saya terapkan. Kalau pensiun tak perlu ngirim begini terus tapi ibadah lagi. Mungkin tunggu waktu saya bungkus dan paket kirim lagi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Habakuk. Dia berdoa, kalau bisa kita yang kecil-kecil ini, masa kita harus menanggung pemimpin ini untuk kesalahan, untuk turut mengalami penderitaan ini. Itu sebabnya kalau kita baca 13, saya baca kita pada bagian ini, Habakuk punya harapan doa kepada Tuhan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau berarti. Engkau merenungkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan seterusnya. Artinya dia menyelamatkan orang-orang pilihan, orang-orang yang diurapi, orang yang dikasihi. Tetapi dia menghukum orang-orang fasik yang telah menyebabkan penderitaan bagi orang-orang benar. Dan bagian yang terakhir, ayat mulai dari 18 sampai 19, ini merupakan komitmen, ini merupakan kekuatan doa. Hanya doa yang sanggup mengubah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan seluruh makhluk di bumi. Kalau Tuhan sudah toki palu, menimbang, memperhatikan dan memutuskan, menetapkan, tidak ada manusia yang bisa meninjau kembali keputusan Tuhan. Tidak ada satupun makhluk di bawah langit ini
yang dapat mengubah keputusan. Bagian inilah yang Abang ajarkan kepada saudara dan saya, kuasa doa. Kita bilang doa orang benar besar kuasa. Hanya doa yang memampukan Abraham bisa mengadakan meninjau kembali keputusan Tuhan. Dia mau hukum Sodom dan Gomora, ratakan membumi, hanguskan semua makhluk yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi dalam doa, Abraham bilang, bagaimana kalau ada 50 orang yang percaya di sini? Apa kau tetap hukum? Belum bilang kalau ada 50 saya tarik siapa hukum. Bagaimana kalau ada 40? Belum bilang kalau ada 40 saya tarik siapa hukum. Turun sampai 10. Akhirnya keluarga Lot yang bisa selamat. Kita bisa lihat manusia yang debu, yang tak sebanding dengan Allah. Abraham, dia mampu meninjau dalam doa, dia mampu membuat Tuhan meninjau kembali keputusan. Bukan kalau ada 50 orang, ada 40. Jadi orang yang tidak tahu berdoa, apalagi orang yang kurang berdoa, atau dia berdoa juga tapi kurang percaya, dia tidak punya pengaruh apa untuk memimpin negeri, karena dia tidak mampu mengubah keputusan Tuhan. Karena hanya dengan doa orang benar dia sanggup memutuskan. Biar Tuhan hukuman sudah seperti telur di atas ujung tanduk, tapi kita bisa bilang Tuhan tinjau kembali. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Dan dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah dan hasilnya mengecewakan, sekalipun pahit, sekalipun dikecewakan, sekalipun hidup ini tidak adil, sekalipun kita diperlakukan tidak tidak manusiawi, itu tidak menjadi alasan untuk dia berhenti berdoa atau stop berdoa. Karena tadi kita manusia cenderung waktu sakit, waktu susah baru untuk berdoa cari Tuhan. Tapi begitu senang, begitu dalam keadaan baik, itu menghilang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara hari ini dalam hidupmu pribadi atau keluarga atau dalam persekutuan, Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan yang berat, masalah yang sulit, atau penyakit yang tak ujung-ujungnya sembuh, atau persoalan dari hari ke hari saudara alami mendukakan hati, sebenarnya saudara merupakan orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Justru dalam keadaan itulah saudara membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Justru Tuhan menganggap bahwa saudara sanggup dan mampu. Kalau Bapak Ibu bisa tidak kasih anak-anak yang kecil ini pikul beras 20 kilo atau 50 kilo? Tidak mungkin ya. Karena Tuhan tahu bahwa dia tidak mampu. Kalau Bapak Ibu dikasih beras 50 kilo, karena kita tahu Bapak Ibu sanggup. Demikian halnya, jika Bapak Ibu mengalami pergumulan yang berat, masalah demi masalah yang harus saudara tanggung, berarti Tuhan yakin kekuatan terhadap kemampuan saudara sanggup mengatasi. Ada amin? Itulah sebabnya Habakuk mengajak kita untuk harus berdoa. Jangan seperti Yaklet hanya tahu Blueberry Margarin, amin. Tapi kita juga menjadikan doa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, supaya Tuhan pakai kita untuk pimpin negeri ini. Dan kita membawa negeri ini kepada sebuah impian,
sebuah harapan tentang Papua Baru. Papua Baru itu letak kutip dari impiannya mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Swebu, tentang pulau impian. Pulau yang dikelilingi lautan kaca. Pulau itu dihuni dan didiami oleh orang gunung dan orang pantai saling bersaut-sautan, saling mendahului, menghormati dan menghargai. Orang pantai dan gunung dan orang dari Nusantara hidup berdampingan dalam suasana kekeluargaan kekerabatan. Pulau impian inilah yang disebut dengan Papua Baru. Kiranya doa yang dinaikkan oleh para pemimpin-pemimpin seperti ini didengar dan disauti oleh Tuhan. Ke depan Tuhan memulihkan dan membaharui Papua menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Tuhan memberkati. Amin.